Halo adik-adik, dengaran suaranya? Halo? 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 Oh, kedengaran. Ya, bentar ya, Kakak Joya, tadi suaranya belum kedengaran. Halo semuanya, sambil menunggu Kakak Joya. Iya, Kak. Halo Alona. Halo, Kakak. Halo, gimana kabarnya Alona? Baik. Baik. Oke, kita sapa lagi yang lain nih. Mana nih? Kameranya belum pada dibuka teman-teman yang lain. Oke, Kakak Gary, Kakak Sisi yang lovely, Kakak Elita, Kakak Joiner, terus Kakak Yelsi. Oke, ada Arka juga, ada Kakak Arka, Bill, sama Sky. Kameranya boleh dibuka ya. Sudah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik kok ini ya. Jadi tidak boleh malu ya. Ntar ya, Kakak Joyanya sepertinya jaringannya belum bagus. Kayak kemarin minggu lalu masih ingat nggak? Kalau ceritanya tentang apa ya? Ada yang ingat nggak? Coba yang ingat boleh jawab deh. Boleh dibuka mic-nya. Kira-kira minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Tentang siapa? Waktu itu kayaknya ada seorang anak, kakak kasih anu deh, kakak kasih clue-nya. Ya kan? Kemarin tuh ada seorang anak kecil, nah, terus dia tuh nolong omnya lagi ada masalah. Gitu kan. Nah, kira-kira anak kecilnya tuh ngapain ya? Yang kemarin dengerin, yang kemarin minggu lalu datang. Coba siapa yang mau jawab? Sambil menunggu kakak Joya. Cak mana Joiner? Joiner, gimana kakak Joya, Joiner? Jaringannya udah bagus? Halo? Halo, Joiner? Halo? Bentar ya, adik-adik. Siapa yang mau jawab? Minggu lalu, ceritanya tentang apa? Coba satu orang deh yang jawab. Siapa yang mau jawab? Kemarin yang hadir sekolah minggu siapa? Coba angkat tangannya. Siapa aja yang hadir? Yang sih hadir? Yang sih hadir minggu lalu? Oh, ada. Kira-kira inget nggak yang minggu lalu ceritanya tentang apa? Kayaknya pada lupa nih ya. Oh ya, kakak ingatkan ya. Kakak ceritain kembali. Kemarin tuh ceritanya tentang Paulus, ya kan, tentang Om Paulus. Nah, Om Paulus tuh suka suka bersaksi ya kan. Dia suka pergi kemana-mana untuk bersaksi ke orang-orang, untuk orang-orang tuh mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dari perbuatannya Pak Paulus yang suka pergi-pergi menceritakan ke orang-orang bahwa apa cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, ada orang-orang yang nggak suka. Nah, orang-orang yang nggak suka itu berusaha untuk mau menangkap Pak Paulus dan untuk akhirnya membunuh Pak Paulus ya kan, untuk akhirnya tidak lagi Pak Paulus pergi-pergi lagi dan bercerita-cerita. Nah, tapi Tuhan memakai anak kecil untuk menolong Pak Paulus ya kan, memakai seorang anak kecil untuk menolong Paulus untuk menggagalkan ya karena menggagalkan perbuatan orang-orang jahat itu ya kan, untuk akhirnya menangkap Pak Paulus ya kan. Akhirnya anak kecil itu pergi memberitahu ya kan, memberitahu apa yang telah dia dengar ya kan, apa yang dia dengar rencana jahat orang-orang itu, untuk akhirnya rencana mereka digagalkan dan akhirnya Pak Paulus diselamatkan. Itu ya singkat ceritanya ya, cerita minggu lalu. Nah, kemarin ada yang bilang dari cerita minggu lalu adik-adik belajar untuk namanya
bersaksi, ya kan? Lagi untuk namanya bersaksi seperti Pak Paulus, ya kan? Nah, Pak Paulus suka bersaksi. Nah, kita juga mau belajar, ya kan? Namanya suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus, apa yang sudah adik-adik alami. Nah, siapa nih yang mau praktekin nih yang dari cerita minggu lalu yang mau bersaksi, ya kan? Kemarin sudah sepakat kan sama kakak kan? Mulai mau belajar yang namanya bersaksi, mulai dari hal kecil. Misalnya nih hari Minggu ini, Kak, aku mau cerita hari Minggu tadi, saya bangun pagi-pagi. Nah, waktu saya bangun pagi-pagi, saya bantu ibu saya, Kak. Untuk mesti bersihkan rumah, saya sapu halaman rumah, Kak. Saya juga siap-siap, Kak. Saya semangat untuk siap-siap untuk mulai ibadah bersama ayah, sama mama. Nah, itu namanya bersaksi. Nah, bisa seperti itu ya yang tadi kakak contohkan, itu yang namanya bersaksi kepada teman-teman. Nah, jadi nggak harus sesuatu yang jadi dari hal yang kecil kita bisa mulai belajar untuk bersaksi. Oke, kira-kira ada yang nggak yang mau bersaksi nih? Sebelumnya bercerita sama teman-temannya. Sambil kakak hubungin kakak Joya ya. Halo kakak Joya, bagaimana? Halo? Halo? Joya? Halo Kak. Oh ya, sudah jaringannya Sudah ada? Oh ya, kakak serahkan ke Joya ya. Oke. Oke. Halo semuanya. Halo Alona. Halo. Halo Sisi. Halo Gary. Yelsi, Arka, Elita. Oke. Maaf ya tadi ada gangguan. Ada Irel. Halo Irel. Apa kabarnya ini semua? Kakak tanya satu-satu deh dari Alona dulu. Alona, how are you? Apa kabarnya, Alona? Baik. Baik, puji Tuhan. Kakak tanya Sisi dan Lovely deh. Halo Sisi, Lovely. Halo. Apa kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan. Siapa lagi ya? Kakak sapa. Elita deh. Hai Elita. Halo. Halo, gimana kabarnya Elita? Baik. Baik, puji Tuhan. Kakak mau sapa Yelsi deh. Halo Yelsi. Halo. Gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Tuh ada Gary dan Brian. Halo Gary dan Brian. Halo. Halo. Halo, semangat banget. Gimana kabarnya Gary dan Brian? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Ada Bill. Hai Bill. Gimana kabarnya Bill? Baik. Baik. Ada siapa lagi nih? Ada Arka. Halo Arka. Arkanya di mana ini? Oh, itu dia. Halo Arka. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan. Halo joiner, Irel. Kameranya dibuka dong. Supaya terlihat wajahnya. Hai Irel dan adiknya. Apa kabar? Baik. Halo. Baik, puji Tuhan. Joiner? Gimana kabarnya joiner? Kenapa langsung ditutup joiner? Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berkumpul lagi Tuhan, walaupun lewat Zoom.
Tetapi itu tidak membatasi Tuhan semangat kami Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan di sore hari ini. Buatlah kami Tuhan menjadi anak yang fokus Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan memulai Tuhan ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo sekarang kita mau nyanyi Kudaki-daki. Tahu semuanya ya kan ya lagunya? Yang tahu angkat jempolnya. Oke, ayo kita nyanyi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Kau ada. Di kiri Kau ada. Di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada. Di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki ya. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Kau ada. Di kiri Kau ada. Di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada. Di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Ayo kita terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, Kau ada. Di kiri Kau ada. Di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada. Di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Udah. Oke, sebelum nyanyi lagu yang kedua, kakak mau tanya. Minggu kemarin ada ayat hafalan nggak sih dikasih cikgunya? Ada. Ada ya. Ayo siapa yang mau menghafal duluan? Joiner. Oke, ayo Joiner, silahkan. Oke. Para Rasul pasal 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab bagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Oke. Elita. Joiner, siapa lagi? Elita. Oke, ayo Elita, silahkan.
Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri kepadanya. Tuhan datang berdiri dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau menghafal? Arka? Iya, ayo silahkan Arka. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang kepadanya dan berdiri sisinya pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Oke. Siapa lagi yang mau ayat hafalan? Ada lagi? Gary satu ya. Oke, ayo Gary. Kita pasal 11 ayat 23 bunyinya. Pasal 23 ayat 11 bunyinya. Pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau telah berani, engkau dengan berani telah bersaksi di Yerusalem tentang aku di Yerusalem. Terus demikian juga kehendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Oke. Ada lagi yang mau ayat hafalan? Atau yang adik-adik yang kecil mau dibantu sama mamanya mungkin? Irel mau ayat hafalan? Oh, enggak, belum mau ya. Oke deh, kalau belum mau kita memuji Tuhan lagi, kita nyanyi tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita nyanyikan lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Kita nyanyikan lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik ya bagi kita semua. Sekarang kita mau nyanyi penyembahan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan juga. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Ayo kita fokus, kita mau berdoa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita katakan lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau yang sertai kami sepanjang waktu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari kami, sepanjang sekolah kami Tuhan, sepanjang tidur kami Tuhan, sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau sangat baik Tuhan bagi kami. Tuhan, sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar adik-adik Tuhan bisa memahami Tuhan, apa yang Kak Milda sampaikan Tuhan. Kau Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan Kak Milda. Oke, terima kasih Kakak Joya. Oke, sekarang kita mau sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan ya. Udah siap? Siap? Mana nih suaranya? Tidak ada yang bersuara. Kak. Oke, udah pada siap ya. Nah, kakak sekarang ini mau cerita tentang seorang kakak dan adik. Nah, seorang kakak beradik. Nah, siapa nih yang memiliki saudara? Pasti adik-adik juga ada yang memiliki saudara kan, seperti tadi. Yakub dan Esau. Oh, bukan. Bukan Yakub dan Esau. Ayo, siapa yang mau tebak? Siapa? Kakak mau cerita tentang siapa ini? Dalam cerita firman Tuhan yang bersaudara, ada siapa lagi ya selain Yakub dan Esau ya? Pasti banyak kan? Nah, daripada penasaran, kakak langsung saja, kakak bisa tampilkan slide-nya, kakak. Oke, nah kita mau cerita tentang Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini merupakan anak dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Setelah mereka diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa itu mempunyai 2 anak. Yang tadi namanya siapa yang kakak sebutin? Kain dan Habel. Nah, setelah mereka besar, lanjut lagi kakak. Setelah mereka besar menjadi dewasa, ya kan mungkin seperti kakak nih. Kakak sudah besar kan. Nah, kalau kita bisa bilang mereka mulai bekerja. Nah, yang kakak ini siapa kira-kira? Ada yang tahu yang kakaknya ini yang mana? Kain atau Habel? Kain. Oh ya, kakaknya Kain. Nah, kakaknya Kain itu dia seorang petani, ya kan? Jadi dia sukanya nanam-nanam. Nah, dia menjadikan suatu pekerjaan. Dia nanam buah, nanam sayur, dan sedangkan adiknya siapa namanya? Habel. Ya, Habel. Kalau Habel ini dia seorang gembala. Dia menggembalakan domba nih. Ya, adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Nah, jadi setelah mereka besar, menjadi dewasa seperti kakak, mereka mulai bekerja ya kan. Yang Kain dia sebagai petani dan Habel dia sebagai gembala. Dan saatnya mereka waktu dalam pekerjaan mereka sudah mulai memanen ya kan. Si Kain sudah mulai memanen dan Habel juga sudah mulai ternak-ternaknya sudah banyak. Nah, mereka mulai untuk mempersembahkan. Nah, mulai untuk membawa persembahan ya kan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan mereka. Oke, boleh di slide lagi kakak. Nah, dan Kain pun pergi mempersembahkan kepada Tuhan apa yang dia
hasilkan ya kan, dia memberikan buah dan sayurnya ya kan di hadapan Tuhan. Terus lanjut lagi, Habel mempersembahkan kambingnya beserta beserta lemak-lemaknya, dia persembahkan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi coba kakak selanjutnya lagi kakak. Nah, tetapi Tuhan tidak mengindahkan ya kan persembahan Kain. Nah, lanjut lagi, dan itu membuat Kain menjadi sangat marah ya kan, dan muram wajahnya melihat, oh, ternyata adikku Habel persembahannya diterima sama Tuhan, kok aku enggak ya. Itu membuat Kain sangat marah ya kan, menjadi muram, dia iri dengan adiknya ya kan. Tuhan, ini kok Habel diterima ya, kok aku enggak. Nah, akhirnya dia merancangkan ya kan, karena dia marah ya kan, dan dia iri sama Habel, dia merancangkan suatu hal yang jahat ya kan. Dia mengajak Habel untuk pergi ke suatu tempat ya kan. Nah, padahal situ Tuhan sudah memperingatkan Kain untuk selalu berbuat baik dan tidak berbuat dosa ya kan. Tenangkanlah hatimu Kain, janganlah engkau merancangkan suatu yang jahat. Tapi apa yang dilakukan Kain? Kain pun tidak mengindahkan ya kan, tidak mengindahkan apa yang Tuhan sudah ingatkan ya kan, untuk tidak berbuat dosa. Dia pun karena dia marah, dia pun melukai adiknya, sampai karena lukanya sangat parah membuat Kain akhirnya terbunuh ya kan, karena tindakan Kain yang emosi. Karena dia emosi sekali, dia akhirnya berbuat suatu hal yang buruk ya kan, berbuat suatu hal yang jahat kepada adiknya. Dia melukai, dia berantem ya kan, dia melukai Kain sampai akhirnya Kain pun terbunuh. Terus apa yang terjadi dengan Kain? Nah, Tuhan pun mengetahui, adik-adik, Tuhan pun mengetahui perbuatan jahat Kain. Nah, tapi Kain tidak mau mengakuinya. Di hadapan Tuhan dia tidak mengakuinya. Tuhan tanya, Kain, apa yang telah engkau perbuat kepada adikmu? Kain pun bilang, dia tidak tahu apa yang saya perbuat ya kan. Emang dia bilang, apakah saya penjaga adik saya ya kan, sehingga saya tahu apa yang terjadi ya kan kepada Habel. Nah, akhirnya Kain pun dihukum ya kan, dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak memberkati ya kan, tidak memberkati Kain. Apapun yang dia lakukan, Tuhan tidak memberkati, dan ia menjadi seorang pengembara ya kan. Apa yang dia usahakan, Tuhan pun tidak memberkati. Oke, itu ya cerita kakak ya kan, cerita firman Tuhan sore hari ini. Kakak menceritakan tentang Kain dan Habel. Nah, dari cerita ini kita mau belajar ya kan, untuk mengasihi saudara kita ya kan. Adik-adik pernah enggak dengan saudaranya merasa kayak kesel, merasa kayak, oh, mama saya lebih sayang pada adik saya ini ya kan, papa saya lebih sayang kepada kakak saya ini. Nah, adik-adik pernah merasa kesal seperti itu enggak? Pasti setiap kita pernah ya kan, pernah merasakan kesal, rasa marah dengan saudara kita, bahkan kita berantem dengan saudara kita. Tapi kita mau belajar ya, kita tidak mau seperti Kain ya kan. Bagaimana ternyata rasa dendam itu, rasa sakit hati itu sangat tidak baik ya adik-adik. Kalau kita mempunyai rasa dendam, rasa marah kepada siapapun itu, mungkin pada saudara kita, kepada teman-teman kita, nah itu bisa mengakibatkan suatu hal yang jahat ya adik-adik. Nah, kita mau belajar untuk mau mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi mama papa kita, mengasihi adik kakak kita mau mengasihi saudara-saudara kita mau hidup rukun ya adik-adik. Jangan ada waktu ada Itu Kak Mildanya udah. halo Halo, semuanya, Kak. terdengar suaranya? Halo. Halo. Enggak. Terdengar, sorry. Oh ya. Dilarang. Sorry ya, kakak terkeluar tadi tiba-tiba. Jaringan hilang. Ya, tadi sampai mana, ayo kakak cerita. Sampai mana?
Yo, siapa yang mau jawab Sampai nih? Ada yang bisa menjawab? padahal Tuhan sudah memperingati Kain, tapi Kain tetap melakukannya Sampai yang itu. Yang itu kan tadi. Ya, Tuhan sudah gimana? memperingati Kain. Yang tadi Tuhan sudah Oh ya, memperingati Kain kan. ya Tuhan sudah ingatkan Kain ya. Tadi sampai situ Joiner, betul? Sampai situ? Iya, kalau nggak salah. Lupa juga. Nah, Tuhan sudah ingatkan Kain untuk tidak berbuat jahat, tapi karena dia emosi sekali ya kan, dia iri dengan saudaranya, ya kan, dia marah dengan saudaranya, akhirnya dia tetap melaksanakan ya kan apa yang menjadi rancangan kejahatannya kan. Nah, akhirnya dia pun melukai saudaranya sampai akhirnya saudaranya terluka parah dan akhirnya meninggal. Nah, itu adik-adik ternyata dari cerita firman Tuhan ini kita belajar ya kan, ternyata kalau kita menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati, rasa iri ya kan, nah itu yang akhirnya kita akan bisa mengakibatkan suatu hal yang buruk ya kan, bisa akhirnya kita bertindak suatu hal yang jahat ya kan, yang tidak baik. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar untuk mengasihi keluarga kita ya kan, mengasihi orang-orang terdekat kita, apalagi saudara kita kan ya. Banyak betul yang bersaudara nih, kakak lihat di sini kan, ada Sisi dan Lokli nih, yang kakak adik, terus Gary and Brian, terus ada Arka, Bill, Sky, Irel ya kan, bersaudara semua. Joiner juga bersaudara dengan kakak Joya ya kan. Nah, jadi kita mau belajar untuk mengasihi mama, papa, kakak adik kita. Nah, kita juga mau hidup rukun ya kan, hidup rukun dengan saudara kita, mau saling mengasihi, ya kan? Nah, jadi kita mau sama-sama untuk akhirnya tidak mau menyimpan rasa marah ya, bukan rasa marah, rasa benci, ya kan? Jadi waktu adik-adik mulai merasa marah dengan saudaranya, mulai kayak ada rasa kenapa sih kau ingat lagi nanti ya pasti sering kan, kita sering kayak gitu kan. Nah, mulai tenangkan, tenang, terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ampuni saya Tuhan ya kan, saya mau mengasihi saudara saya Tuhan. Kita mau untuk akhirnya tidak mau menyimpan rasa marah, rasa dendam ya kan pada saudara-saudara kita. Kita mau mengasihi saudara kita? Mau? Mana nih responnya nih, kok pada diam-diam aja nih? Mau. Nah, kalau mau, coba nih, mumpung saudara ada yang berdua-dua ini yang sama saudara yang kayak bilang, aku mengasihi, sebut namanya, aku misalnya Gary sama Brian, aku mengasihi Brian. Nah, sambil dipeluk saudaranya, mau sama-sama belajar mengasihi ya. Oke, coba kakak mau lihat, coba bilang, aku mengasihi. Nah, sebutin nama saudaranya. Kakak mau lihat nih, di video nih. Coba, gak hitung ya, bilang ya. 1, 2, 3, aku mengasihi. Mana nih? Loh. Pada malu-malu? Pada malu-malu untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada saudaranya? Oh, pada kameranya pada mati nih. Oh, kayaknya tidak mau terlihat kamera ya. Oke, Papa, yang penting tadi mau ya hidup rukun ya dengan saudara-saudaranya ya. Dari firman Tuhan pun, Tuhan tidak mau dalam kita sebagai dalam kehidupan dalam keluarga kita ada kebencian, ada ingin setiap kita mengasihi keluarga kita, si mama, kakak, adik ya, mengasihi saudara. Oke, jauh ini ada yang mau ditanyakan? Ya, adik-adik cukup jelas. Kenapa nih kameranya pada mati nih? Masih shy nih, malu-malu nih. Halo, kakak cerita sendiri kayak ini. Nggak ada yang dengerin kayak ini. Dengar. Nah, oke, jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Oke, jadi kakak mau tanya nih, mau mastiin nih, kalau benar-benar dengerin. Jadi dari firman Tuhan ini adik-adik, apa yang adik-adik pelajari? Selalu mengasihi saudari. Jangan nakal pada saudari. Kasih itu. Apalagi yang
Yang kedua, tidak menyimpan rasa sakit hati atau kebencian. Kalau kita marah sama saudara, kita harus segera apa? Kalau misalnya kita lagi berantem, lagi marah sama saudara, apa yang kita lakukan? Diam-diaman? Atau gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedang rebutan mainan kah? Masih biasa kalau sering kali mungkin pengen nonton ini, tapi satunya pengen nonton ini. Kalau kayak gitu, apa yang dilakukan kalau misalnya lagi sedang berantem nih dengan saudaranya, minta maaf, kan? Jadi kalau misalnya adik-adik mulai mungkin tanpa sengaja kan sudah kesel kan, marah kan. Nah, waktu itu adik-adik sadar kalau salah harus minta maaf sama saudaranya. Oke, jadi jangan malu ya untuk meminta maaf dan kalau sudah segera diselesaikan ya. Waktu adik-adik mulai marah, kesel ya kan sama saudara-saudaranya harus segera diselesaikan, jangan disimpan, tidak boleh disimpan ya. Tadi kita belajar dari Kain kan, dia yang marah menyimpan rasa sakit hati, akhirnya timbul suatu hal yang jahat ya kan, jahat, akhirnya dia mau untuk mengajak adiknya dan waktu dia sendirian ada hal yang jahat ya kan, untuk akhirnya dia melukai saudaranya sampai akhirnya akibatnya apa? Sangat fatal ya kan, saudaranya meninggal ya kan karena perbuatan jahat karena menyimpan suatu hal yang jahat. Nah, jadi adik-adik pun mau untuk segera menyelesaikan ya waktu sedang berantem dengan saudaranya segera minta maaf ya kan, jangan disimpan. Oke. Ini kakak terdengar jelas saja suaranya kak, karena di layarnya kakak ini pada tidak ada gambarnya nih, tidak ada gambarnya. Aman. Jelas, Kak. Aman. Apa? Oh, jelas saja ya. Jelas. Ya, firman Tuhannya sekali lagi kakak ingatkan, adik-adik tidak boleh menyimpan rasa sakit hati atau kebencian kepada saudara, juga kepada teman-teman juga tidak boleh ya kan. Jadi waktu teman-teman mulai ada marah atau merasa sampaikan aja, ya aku tadi nggak suka loh ambil mainanku, nggak bilang-bilang, maunya pinjam. Nah, harus dikatakan ya, tidak boleh ada rasa iri hati. Pokoknya kalau adik-adik mulai kayak mau berantem sama saudaranya ya kan, adik-adik sampaikan, aku nggak suka loh waktu aku nonton TV remote-nya diambil terus diganti channelnya. Adik-adik juga ungkapkan rasa, terus juga mau meminta maaf ya kan, lagi untuk mau minta maaf waktu kita tahu berbuat salah. Nah, kita mau minta maaf waktu ada hal yang salah juga dengan saudara kita juga mau menegur ya kan, nggak bagus loh ngomong yang kasar, itu tidak baik loh, bisa disampaikan juga. Nah, itu bentuk kasih kita kepada saudara kita ya kan, itu bentuk kalau kita mengasihi saudara kita. Jadi mau ya untuk yang namanya tidak menyimpan sakit hati, iri hati, rasa dendam ya kan, rasa amarah, jangan disimpan, buang ya kan. Kita minta ampun sama Tuhan waktu kita punya rasa itu ya kan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Nah, terus kita sebutkan namanya, nah, kita mengampuni dia. Nah, itu belajar untuk namanya mengasihi saudara-saudara kita. Oke, mau ya. Oke, untuk ayat hafalan boleh dicatat. Ayat hafalannya di Matius 5 ayat 22. Ayat hafalannya Matius 5 ayat 22. Sudah dibuka? Sudah ditulis? Halo? Sudah dicatat? Halo. Tadi pasal suaranya ini. Sudah. Matius 5 ayat. Sudah. Ya, ada yang belum kedengaran. Oke, kakak sekali lagi kasih tahu ya. Matius 5 ayat 22. Sudah? Sudah. Pendek aja nih. Bunyinya gimana coba? Yang sudah dapat coba bacain. Oke.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu di mana, Joiner? Alamatnya? Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Wait. Sebentar. Tahan. Oke. Sorry, salah. Ayat hafalannya salah. Alamatnya salah, Kakak. Kakak bilang Mazmur. Jauh sekali. Di Mazmur 27 ayat 11. Oke, sudah dibuka. Mazmur. Oke, sorry ya. Mazmur 27. Mazmur 27. Ya, 27 ayat 11. Oke, bunyinya tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur pasal berapa? Mazmur 27 ayat 11. Mazmur 27 ayat 11 sudah dibuka? Sudah. Oke, itu ya Mazmur 27 ayat 11. Siapa yang mau bacakan? Siapa yang udah dapat boleh dibacakan. Langsung aja. Mic-nya dibuka. Dapat. Sudah dapat. Sudah. Siapa yang dapat? Tidak dapat? Joy. Ya, coba. Boleh. Joiner bacain. Tunjukkan Mazmur 27. jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seturuku. Ya, itu ya ayat hafalannya untuk minggu depan di Mazmur 27 ayat 11. Oke ya. Sekarang kita mau apa? Mau berdoa ya, mengakhiri cerita firman Tuhan sore hari ini. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk mengasihi ya, mengasihi saudara-saudara kita, ya kan? Jadi jangan malu ya, ungkapkan aku mengasihi. Nah, siapa sebut namanya aku mengasihi engkau, misalnya kayak gitu, saudaraku. Hafalannya di mana? Apa? Tadi ayat hafalannya di mana? Oh, ada yang ketinggalan nih. Mazmur 27 ayat 11. Mazmur 27 ayat 11. Oke, sudah? Atau ada yang masih ketinggalan? Mazmur, aku ulang sekali lagi, Mazmur 27 ayat 11. Oke, sudah? Sudah semua dicatat? Aman? Oke, aman ya. Kalau aman, kita mau berdoa ya. Kakak pimpin doa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur kan cerita akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap kami mau belajar Tuhan untuk tidak menyimpan rasa sakit hati Tuhan.
rasa amarah Tuhan kepada saudara-saudara kami Tuhan, pada orang-orang sekeliling kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, sama-sama Tuhan, belajar untuk mengasihi saudara-saudara kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami Tuhan mengalirkan kasih itu Tuhan pada orang-orang sekitar kami Tuhan. Kau juga yang mimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, hati yang lembut itu Tuhan ada dalam setiap kami Tuhan. Patahkan setiap hati yang keras Tuhan saat Engkau menegur kami Tuhan, saat Engkau menasihati setiap kami Tuhan, kami yang mau taat dan dengar-dengaran Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran Tuhan, belajar untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini ya Tuhan. Kami biarlah Engkau yang lebih lagi Tuhan berikan pengertian Tuhan buat setiap adik-adik Tuhan, biarlah mereka yang semakin mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, itu ya cerita firman-nya tentang Kain dan Habel. Jadi minggu depan kakak tanya lagi, jangan lupa ya. Ingat ya. Oke, selanjutnya kakak Joya, silakan. Terima kasih Kak Milda. Oke, semuanya kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ngapain nih? Kita mau persembahannya. Persembahannya nanti dititip ke mama papanya. Oke. Kita sekarang nyanyi Dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nyanyi lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita mau mengakhiri Minggu Ceria kita. Ada yang mau berdoa untuk mengakhiri Minggu Ceria? Ayo, siapa yang mau berdoa? Kakak tunjuk deh ya. Siapa yang berdoa? Siap ditunjuk? Kakak minta Yelsi deh. Yelsi mimpin doa. Yelsi. Teman-teman kita berdoa. Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Buat hari ini Tuhan, terus berkati kami Tuhan. Berdaya kami, pimpin kami dengan menurut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Kita kembali minggu depan, oke? Jangan lupa, minggu depan kita Minggu Ceria. Dadah!